Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di dalam game Dire Survival. Jadi pada part kali ini, seperti pemberitahuan yang kemarin, kita akan menelusuri kota Murstman ya guys ya. Langsung kita disambut dong dengan perjalanan pulang. Di halte bus, aku melihat barang aneh terletak di tumpukan kain. Itu adalah medali veteran lusuh untuk Perang Dunia Kedua. Aku mengambilnya dan terlintas suatu kenangan di dalam benakku. Oke. Aku bangun dan memeriksa medali. Seorang wanita tua kecil sedang melihat medali padaku. Itu suamiku, dia menjelaskan. Dia bahkan berjuang dalam pertempuran untuk Berlin. Dia selalu di barisan depan melawan fasih. Dia hanya hidup selama setahun setelah perang dan meninggal karena pneumonia. Kita lanjutkan. Terima kasih untuk tehnya, Anna Sergeyevna. Kami kembali menemuimu minggu depan, kata gadis rambut pirang gelap yang memegang tanganku. Terima kasih sayangku, karena datang berkunjung dan selalu memikirkanku. Tanpamu, aku akan mati putus asa dulu. Putraku sendiri telah benar-benar melupakanku. Sudah setahun dia tidak menghubungiku. Wanita tua itu membawa kami ke pintu. Gadis itu berbisik padaku. Aku akan pergi untuk musim panas, tapi kamu akan mengunjunginya. Bukan? Dia tidak punya siapa-siapa lagi. Aku akan mengunjunginya karena ini sangat penting bagimu. Gadis itu tersenyum hangat dan mencium hidungku. Perjalanan pulang, aku menggigil dan membuka mataku. Kota mati yang sama berada di sekelilingku. Apa yang terjadi di sini? Siapa gadis itu? Ya. Mungkin kita akan eksplorasi dulu aja ya guys ya. Kita kesini dulu. Nice, dapat lakban. Jadi lakban itu sangat penting sekali ya guys ya. Terutama untuk membuat mobil, misal untuk membuat motor kita perlu lakban 50. Ya, untuk membuat mobil kita perlu 60 juga. Membuat lakban juga butuh 25. Jadi lakban itu penting sekali guys. Ini juga menggunakan lem atau lakban. Jadi ketika mau membuat meja kerja ini, kita bisa mengganti lakban dengan lem tulang ya guys ya. Yang ini membutuhkan satu tulang, membutuhkan satu air bersih, dan juga satu kain, dan juga garam satu. Ini juga ada panci dan juga api unggun, syarat utamanya itu. Oke, ambil dulu. Kita ke mall. Di sini ada samsendewa, ada belerang, ada paku, ada kawat juga, dan ada benang. Ambil. Jadi mall itu sangat penting untuk dieksplorasi guys, karena banyak sekali item-item langka di situ.
Sini juga lokasi pembangunan. Kita bisa menemukan ini guys, asam sendewa, ada gerobak juga. Untuk F2P pemula itu, gerobak itu sangat penting guys, sangat berguna karena bisa membawa beban, dan bebannya itu lumayan banyak loh guys ya, 46 kilo, bisa kita gunakan untuk mengangkut barang. Jadi selain tas, gerobak juga bisa kita gunakan untuk mengangkut barang. Di sini juga ada alat pernapasan, ada teh, dan juga ada gandum. Kita juga menemukan baterai ya, setelah membongkar ini kerangka manusia. Sebelum itu kan ada bajunya, kita telusuri itu. Biasanya ada item-item tambahan, biasanya unik malah itemnya itu, item-item langka. Nah seperti ini kita cari dulu. Nah nggak ada apa-apa. Kita di sini ada lakban guys, ada lenggis juga, kita cari dulu, nggak ada apa-apa. Oke, kita lanjutkan aja ke gedung utuh. Pecahkan. Kalau kalian ingin mencari bata tahan api itu bisa didapat dari oven bata yang rusak ya guys ya, dari oven bata. Dulu itu pas saya masih awal-awal main itu nggak tahu guys, nyari batu bata tahan api itu di mana. Ternyata kok harus membongkar oven dari rumah yang runtuh itu ya, rumah reruntuhan itu. Nah ini ada lagi, kita bongkar. Selain itu reruntuhan itu juga ada kayu bakar biasanya guys, ada batu juga, ada rongsokan. Kalau di tempat ini semisal itu ada pipa juga, ada batu bata biasa ya. Ini pipa ini juga penting, ini juga penting kalau pas ingin membuat rumah kaca itu nggak dapat pipanya. Sini oke dapat 5 guys. Nah kalau ingin mencari pipa ya di reruntuhan kayak gini ya, nggak ada. Kalau ingin mencari batu bata tahan api ya di rumah-rumah kayak gini guys, atau di reruntuhan kayak gini. Nah ini kan ada oven batu bata, kita bongkar, dan this is it, dapat batu bata tahan api. Kita ambil, kita eksplorasi dulu aja pokoknya. Nggak dapat paku dong. Kita bongkar, ini kita pecahkan. Nah kalau di kawah juga ada batu bata biasanya, tapi batu batanya itu yang normal ya, yang biasa. Kita ambil bensin dulu, pokoknya bongkar aja guys kalau gamenya bermod itu kan enak, daripada yang ori itu susah guys. Kalau saya guys sering stucknya itu di tempat itu aja ya, karena itu kalau udah punya kendaraan itu seringnya kesusahan mencari bensin. Kadang juga saya drop dulu mobilnya, itu di drop, setelah itu cari bensin itu jalan kaki ya, jalan kaki biar ya kayak menghemat bensin itulah. Nah kalau udah terkumpul, nah baru dipakai lagi mobilnya. Oke. Dapat kolarvitamin enggak? Oh dapat. Ini guys, kolarvitamin. Obat ini meningkatkan proteksi radiasi sebesar 5 dalam waktu 24 jam ya. Jadi sangat berguna sekali guys apabila kalian itu masuk ke zona radiasinya yang radiasinya itu tinggi.
Nah, kalian bisa tahan. Dan waktunya itu selama 24 jam di game ini ya. Nah, tapi kalau kalian tidur itu ya sempat habis durasinya. Karena apa? Karena kalian itu tidur. Biasanya itu kalau tidur kan bisanya itu lama sekali ya. Bisa 3 jam atau 4 jam. Jadi menghabiskan durasi obat kolarsitamine itu tadi. Nggak dapat teh, nggak apa-apa. Nggak dapat apa-apa lagi, nggak apa-apa. Kita ke toko kelontong. Ini guys, garam itu sangat penting ya guys ya. Ketika kalian membuat lem tulang, terutama itu penting banget. Oke, dapat semua. Tuh, udah. Kita buat api dulu guys, istirahat dulu. Kita tidur. Setelah itu kita masak dulu. Masaknya ini. Nah, dapat pasta daging cincang guys. Bahannya itu ya ini ya. Pertama itu ini daging sapi kaleng, terus ini pasta dan juga 1 air. Oke, udah jadi daging cincang, udah membuka resep tuh. Nah, kita makan dulu. Makan jeruk ya. Kita dapatkan benih dulu ya, biar bisa ditanam. Oke, nice, sudah selesai. Ini kita padamkan, kita ambil baranya. Kita congkel pakai ringgis. Dapat garam 6, 1 panci, nice, lumayan. Ya, dapat ini apa itu? Dapat Pepsi juga. Pepsi ini menambah kapasitas kita ya, plus air 40 dan juga stamina plus 25. Jadi lumayan guys, saya itu senang banget kalau dapat Pepsi itu. Kita pakai gergaji, kasih bangkai beruang rat. Oke, senternya udah mulai rusak. Habis dayanya. Aduh, nggak bisa dong. Kita terpaksa buat obor. Nah, ini pakai senternya aja. Kita kehabisan batu baterai ternyata guys. Misalkan kita buka, ini biasanya apa ini? Biasanya itu item menarik guys. Oh, kain doang, nggak penting. Nggak terlalu penting-penting amat sih kalau kain itu buat saya. Dapat kotak. Ini biasanya juga item yang langka sih kalau dibongkar. Oh, dapat gula dong. Dapat gula 25. Gula ini bisa kita gunakan contohnya untuk membuat ini guys ya. Nah, sayur acar itu membutuhkan 2 gula dan juga 5 sayur untuk jadi 1 acar. Nah, kalau ini enggak pakai ya, tapi pakai garam dan juga pakai lemak. Ada, dan juga itu yang terpenting itu ini guys, ada daging mentah. Terutama ini itu membuat selai membutuhkan 5 apel dan juga 5 stroberi ya. Dan yang paling penting itu adalah gula. Nah, bisa membuat itu. Ini juga ya, obat lediansi itu juga membutuhkan gula 10. Banyak banget loh. Terus apa lagi yang membutuhkan gula? Ini juga butuh gula. Penawar rasa gitu tuh butuh gula juga guys.
Terus kalau ini alkohol, ini nggak pakai ya, ini juga nggak pakai. Tapi ini guys, apa itu, anggur merah. Nah ini juga membutuhkan gula tuh 100 banyak banget. Dan ini juga minuman apel itu juga membutuhkan gula. Jadi gula itu serba guna pokoknya. Ini nggak pakai. Oke, kita lanjutkan eksplorasi. Udah diambil. Kita ke barak militer. Ambil dulu. Oke, nice, kita dapat ini guys, granat setrum dan juga ada granat F1 ini ya. Lumayan lah, dapat amunisi 5 juga dan juga pistol Makarov. Tapi rusak ya, nggak apa-apa, ambil aja. Bisa dibongkar untuk memperbaiki pistol yang kita gunakan ya, misal kalau udah mau rusak itu. Jadi mungkin kesininya nanti aja ya. Aduh, cuma kerangka, nggak apa. Nah kita ambil bensinnya, kita ambil. Oh ya, setahu saya itu bensin juga bisa ditukarkan garam ya guys ya, kalau nggak salah itu di tempat ini kota Rostov-na-Donu kalau nggak salah. Nah ini tempatnya itu paling bawah ya, pojok kiri itu. Kalau saya menghadap layar itu pojok kiri, kalau di HP itu pojok kanan. Oke, lanjut. Jadi bensin juga itu bisa ditukarkan dengan garam guys, jadi serbaguna juga. Tetapi kalau di awalan buat F2P yang tanpa berbayar itu ya lebih baik di skip dulu aja ya, karena berat. Mending lebih baik ngambil item-item yang berguna dulu di awal. Selagi kalian belum dapat kendaraan itu jangan ngambil dulu guys. Kalau udah pakai kendaraan itu baru boleh kalian pakai. Tetapi kalau saran saya itu buat kalian yang F2P ya, itu lewatnya lebih baik jalurnya itu jalur air, perairan. Dengan cara apa? Kalian itu membuat ini apa ya, rakit buatan sendiri ya, rakit yang diimprovisasi. Nah kalau pengen yang lebih dikembangkan lagi itu membuat ini rakit bermotor ya. Nah itu bawaan bebannya 1,2 ton itu, wah lumayan. Tapi kalian ya harus bersusah-susah sedikit ya, harus drop ulang drop ambil gitu guys. Oke, wah sini belum diambil, ini ambil dulu aja guys, jadi jangan sampai ada yang kelewatan. Nah dapat garam kan, kita ambil. Oke, kita kesini bab yang terakhir ya, markas militer, markas besar. Nah mulai misi. Di belakang gudang komando, aku menemukan lubang di terowongan ventilasi. Atap dan baut yang tidak terpasang tergeletak di sebelahnya. Menarik, pipa itu cukup lebar untuk dimasuki seseorang pria. Itu berarti seseorang pasti pernah turun ke terowongan itu. Mungkin mereka masih di sana, bersiap untuk turun. Ya. Saat keluar dari terowongan, aku menemukan sebuah ruangan kecil dengan kap pembuangan besar yang masuk ke dinding. Ku nyalakan obor dan melihat sekelilingnya ya, tabung-tabung udara bertekanan dan wadah ventilasi berdiri di sepanjang dinding. Ini adalah ruangan ventilasi bunker. Kerangka dalam seragam perwira yang compang-camping berbaring tepat di bawah terowongan. Pergi ke koridor. Di ujung koridor di samping ruang ventilasi ada pintu kedap udara
Pintu itu sedikit terbuka. Di sampingnya ada pintu keluar ke tangga, tapi tidak ada jalan ke atas, dan lantai bawahnya tampak seperti benar-benar terendam air. Di ujung lain koridor ada dua pintu, yang satu ditandai ruang perlengkapan saluran dan yang satunya lagi ruang kontrol. Mungkin kita masuk ke ruang perlengkapan saluran dulu ya guys ya. Ruangan ini pernah dihuni setidaknya untuk sementara waktu. Rupanya ketika lantai bawah banjir, mereka memindahkan semua barang kebutuhan dasar mereka ke sini. Kaleng, pakaian, tong air minum, peralatan, dan bahkan ranjang besi mentah. Sekarang sudah tidak ada siapa-siapa di sini, baik yang hidup atau yang mati. Isi kaleng sudah dimakan dan tong airnya kosong. Terkena kaleng 5, besi tua 10, lakban 7. Lakban lumayan guys, dapat lakban. Pergi ke ruangan. Perhatianku tertuju pada stan saklar yang besar dan kuat, atau lebih tepatnya ke kotak besi di atasnya. Stan itu terlalu tinggi. Aku tidak bisa mencapainya. Ada dua pilihan: menggunakan sesuatu yang panjang dan mendorong kotak itu ke lantai, atau mencoba memanjatnya, tapi itu bisa berbahaya. Kita naik ke stan ya. Menggunakan gagang yang menjulur dan kawat sebagai pijakan tangan dan kaki, aku mulai memanjat naik. Tapi ternyata itu jauh lebih sulit dari yang kukira, dan aku baru mencapai kotak itu setelah mencoba 4 kali. Aku mendorongnya ke dalam air. Aku lelah dan aku tergores saat melakukannya. Terkena linggis 1 dan paku 25. Kumpulkan hasil rampasan dan kembali ke koridor ya. Di ujung koridor di samping ruang ventilasi ada pintu kedap udara. Oke, ini udah dibaca tadi ya. Kita masuk ke ruang kontrol langsung aja ya. Di ruangan kontrol aku menemukan apa yang ku cari. Di atas konsol besar dan buku catatan yang penuh dengan catatan yang ditulis tangan pensil. Itu mungkin milik perwira ya. Yang mayatnya kutemukan di ruangan ventilasi. Sebagian besar halaman kumal, tapi sebagian tulisannya masih terlihat. Baca. 9 November 1984, informasi dari luar telah menyatakan bahwa bom nuklir telah dijatuhkan di Arkhangelsk, Petrovskis, dan Blomorsk. Jenderal Novikov telah memberikan perintah untuk mempersiapkannya. Sisanya tidak bisa dibaca. Baca catatan selanjutnya. 10 November 1984 tidak terbaca. Giliran kami dibangunkan di tengah malam. Para pengebom sudah tidak terbaca ya. Terusannya sudah tidak terbaca. Ke dalam bunker. Hanya tinggal kami bersepuluh. Sebagai perwira paling senior, aku yang memimpin. Kukirim para prajurit tidak terbaca. Jadi terusannya itu udah tidak bisa dibaca ya guys ya. 15 halaman berikutnya benar-benar tidak dapat dibaca, jadi kulewati saja. Baca selengkapnya. Februari 1985, persediaan kami hampir habis. Generator terakhir kami berhenti bekerja. Terusannya ini tidak bisa dibaca ya. Voldia mati. Aku tidak akan bertahan lebih lama. Anak-anak ingin menelusuri asrama. Mungkin ada obat-obatan di sana. Kukatakan jangan. Air sudah setinggi leher dan aku tidak mau mereka terbunuh. Pneumonia. Tidak terbaca. Baca catatan selanjutnya.
Februari 1985 tidak terbaca. Jadi sudah tidak bisa dibaca lagi ya guys ya. Tapi terusannya itu keluar melalui terowongan ventilasi dan kemudian ke selatan. Tuhan melarang. Mereka tidak akan punya waktu untuk mengambil dosis yang besar. Tidak terdengar maksudnya. Seperti keluarga Liosha meneteskan air mata. Oh, ini Liosha ini nama orang ya guys ya. Aku bahkan harus sedikit berteriak padanya. Mereka masih sempat menangis. Mereka akan mati. Mereka tidak akan bertahan. Jadi terusannya ini sudah tidak bisa dibaca lagi. Ya. Pilihannya di sini hanya ada satu ya. Tidak ada yang bisa dilakukan di sini. Tinggalkan bunker melalui terowongan ventilasi. Kita ambil. Aku kembali ke ruangan ventilasi dan berhenti di samping sisa-sisa perwira. Ku tatap mereka cukup lama. Aku membayangkan mati pelan-pelan karena pneumonia sambil duduk di bawah terowongan dengan harapan melihat secerca langit. Melihat secerah langit. Atau mungkin perwira itu mencoba memanjat untuk keluar dari perangkap bawah tanah ini, tapi otot-ototnya yang lemah mengkhianatinya dan dia jatuh kembali ke terowongan. Aku menatap sudut ruangan di mana ada beberapa tulang kecil dan tengkorak tikus yang hancur. Tampaknya perwira itu memenangkan pertempuran terakhirnya. Ya, nggak ada pilihan lain, kita pencet keluar. Nah, udah selesai guys. Kita ambil hasil penelusurannya tadi itu kita menemukan ini anggur merah, ada linggis, ada 5 kaleng, ya, pistol Makarov rusak, ya, besi tua dan juga lakban itu ada 7 jumlahnya dan paku 20. Ini lumayan guys ya. Dan juga kain robek. Ini tersisa kertas ya. Ya mungkin kertas hanya bisa buat bungkusan aja sih. Ya, kita tandai dan akhirnya selesai. Ya mungkin itu saja guys ya untuk part kali ini, part 4 ya kalau nggak salah itu. Mungkin selanjutnya kita akan ke sini guys, ke Monsenkores nih guys. Kota apa ini ya? Ya kayak kota lah, kota kecil tapi ya mungkin itu saja. Cukup sekian dan terima kasih and enjoy the game.